Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada pagi hari ini, walaupun tanggal merah, saya akan kasih kuliah online tentang simulasi antrian MMC. Ya, jadi lanjutan dari MM1 yang kemarin ya. Jadi secara konsep ini sama dengan MM1, jadi 2M yang di depan sama, bedanya yang di belakang. Jadi parameter yang ketiga, yang kemarin 1, kita ganti dengan C untuk sekarang. Baik, akan saya jelaskan MMC-nya di sini. Jadi MMC di sini adalah antrian paralel. Jadi yang perlu kita ingat pertama adalah paralel, di berjajar ke samping, jadi customer yang datang bisa melewati ke salah satu dari server ini ya. Jadi mereka sifatnya adalah paralel, jadi customernya itu hanya melewati salah satu dari server, jadi tidak secara seri. Kalau seri kan harus melewati server 1, kemudian lanjut ke server 2, lanjut ke server 3, dan seterusnya. Itu seri. Yang ini paralel, jadi ya seperti antrian di bank, teller bank ya. Dengan sejumlah C server, jadi jumlah servernya atau jumlah tellernya ada sebanyak C, di mana C-nya lebih dari 1 ya. Kalau C-nya 1 kembali ke yang kemarin 1, jadi C-nya bisa 2, 3, dan seterusnya. Kemudian inter-arrival-nya, jadi waktu antar kedatangan, dan service time, waktu pelayanannya berdistribusi eksponensial. Berdistribusi eksponensial dengan laju, ya dengan lajunya kalau inter-arrival lambda, kalau service time-nya berarti mu. Ya. Jadi nanti ada di belakang oke ini. Ada laju kedatangan lambda dan laju pelayanannya adalah mu. Di mana lambda adalah seper dari waktu inter-arrival dan mu sama dengan seper rata-rata service time. Oke, jadi hubungan terbalik antara lambda dengan rata-rata inter-arrival time, mu dengan rata-rata service time. Hubungannya terbalik. Oke, dua hal ini berdistribusi eksponensial, kemudian kapasitas antriannya infinite. Makanya di sini di default tidak dituliskan infinite. Kemudian aturannya pakai first come first serve. Jadi yang datang duluan ya itu yang dilayani. Jadi sesuai seperti antrian di bank-bank konvensional itu ya. Oke, itu kemudian, nah ini gambarannya untuk sistem antrian MMC. Oke, ini ada laju kedatangan masuk ke dalam sistem dengan laju lambda. Berapa orang yang datang per satuan waktu, atau kalau dikonversi ke rata-rata berarti secara rata-rata berapa waktu antar kedatangan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Kemudian di dalamnya ada tempat antrian, ini view, ini tempat antrian. Kemudian selain tempat antrian ada tempat pelayanan. Ya. Jadi kalau kita menghitung berapa kapasitas sistem, berarti ya di sini berapa banyak tempat pelayanan atau server, berarti ada C buah.
ditambah dengan tempat antrian di sini ada berapa. Kalau misalkan di sini ada 10, berarti kapasitas sistemnya adalah 10 ditambah dengan C. Ya, kali ini ada servernya sebanyak 1, 2 sampai dengan C. Ya, ini disusun secara paralel begini, jadi customer-nya bisa melewati salah satu dari server ini. Oke. Kemudian kalau misalkan ini di setting default infinite, berarti ini diasumsikan tidak terbatas tempat antriannya. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk server 1 dia punya laju pelayanan. Laju pelayanannya adalah mu. Server 2 juga diasumsikan sama, homogen. Jadi antar server 1 dengan server yang lain diasumsikan dalam konsep ini itu memiliki kemampuan yang sama di dalam pelayanan, sehingga masing-masing ini mempunyai laju pelayanan, berapa banyak orang yang bisa dilayani itu sama, yaitu mu. Mu pertama ditambah dengan mu server kedua sampai mu server yang ke C, ada C buah mu. Oke. Kalau misalkan mau dibikin secara teori, mau dibikin beda, berarti ini mu 1, mu 2 sampai dengan mu yang ke C. Ini berarti sigma mu I 1 sampai dengan C. Oke, jadi untuk kesederhanaan kita bikin asumsi servernya adalah homogen kemampuannya, sehingga masing-masing dari kesemuanya ini punya laju pelayanan yang sama, mu. Ya, seperti itu. Nah, itu teorinya. Sekarang masuk ke contoh deskripsi ilustrasi kasusnya. Misalkan nasabah mendatangi suatu bank dengan asumsi waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 3 menit. Oke, satuannya menit, rata-ratanya 3. Berarti lajunya sepertiga ya. Berarti lambdanya di sini sepertiga. Bank tersebut menyediakan 3 teller untuk melayani transaksi nasabah. Waktu untuk melakukan transaksi setiap nasabah berdistribusi eksponensial dengan rata-rata secara global 5 menit. Oke, jadi rata-rata waktu service atau waktu pelayanan dari ketiga teller itu eksponensial dengan rata-rata 5 menit. Berarti mu-nya sama dengan 1/5. Ya. Jadi antara mu dengan rata-rata itu punya hubungan terbalik. Jadi lambdanya sepertiga, mu-nya 1/5. Antrian memiliki kapasitas tak terbatas, jadi diasumsikan tempat tunggu, tempat antriannya itu tak terbatas. Artinya apa? Artinya semua customer yang datang itu bisa masuk ke dalam sistem, ya, tidak terblokir. Teller hanya bisa melayani satu nasabah pada satu saat. Ya, jadi dalam konteks ini kita sederhanakan, teller hanya bisa melayani satu nasabah pada satu saat. Jadi satu nasabah itu dilayani mulai dari awal sampai dengan selesai tuntas. Ya, kalau misalkan kita lihat prakteknya di bank, ada kemungkinan ya pada satu saat itu mungkin satu nasabah belum tuntas, belum selesai, itu ada nasabah masuk ke teller atau server tersebut. Nah, barangkali mungkin nasabah yang tadi, yang pertama tadi misalkan mungkin tinggal menghitung uang, biasanya yang saya jumpai seperti itu. Jadi disisihkan ke sebelah itu, disuruh menghitung. Nah, kemudian si teller bisa melayani atau memasukkan nasabah lagi.
Itu prakteknya seperti itu, tetapi dalam konsep tersistem seperti ini, simulasi, kita asumsikan teller hanya bisa melayani satu nasabah pada satu waktu. Dilayani mulai dari awal sampai tuntas. Kemudian diasumsikan pula waktu berjalan dari tempat antrian ke teller diabaikan. Ya. Oke, diasumsikan waktu berjalan dari tempat antrian ke teller diabaikan. Jadi waktu nasabah di dalam sistem nanti tinggal kita menjumlahkan waktunya dia di dalam tempat tunggu ditambah dengan waktunya dia di fasilitas pelayanan. Jadi waktu dia ketika perjalanan dari tempat tunggu ke tempat server ini diabaikan. Oke, berikutnya, misalkan nasabah yang datang pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing dilayani teller 1, 2, dan 3. Jadi diasumsikan untuk sistematisnya, nah, kalau misalkan kita punya 3 teller tadi, 3 nasabah, berarti maksud saya 3 teller, berarti nasabah 1 masuk teller 1, nasabah 2 masuk teller 2, dan nasabah yang ketiga diasumsikan masuk teller 3. Jadi, untuk proses awal seperti itu, walaupun misalkan nasabah 1 masuk teller 1, kemudian teller 1 sudah selesai melayani, belum ada nasabah masuk, baru kemudian ada nasabah masuk. Nah, pada waktu nasabah masuk, semua teller sedang idle, sedang kosong, tidak melayani. Nah, tetap nasabah yang baru masuk ini masuk ke teller yang berikutnya. Jadi tidak masuk ke teller 1, tapi karena teller 1 tadi sudah barusan melayani ya. Jadi masuk ke teller 2. Berikutnya masuk ke teller 3. Nah, baru setelah itu nasabah selanjutnya dilayani oleh teller yang paling lama idle. Jadi paling lama selesai melayani atau paling lama dia nganggur, tidak melakukan servis. Ya. Jadi walaupun misalkan nasabah keempat datang, nah pada saat itu ternyata teller ketiganya ini ternyata lebih cepat melayaninya, nah, sehingga dia lebih awal selesai daripada teller 1 dan 2. Nah, berarti dia idle-nya lebih lama, maka nasabah keempat akan masuk ke teller 3. Nah, seperti itu. Jadi tidak diurut 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi untuk nasabah keempat, 5, dan seterusnya, itu melihat teller mana yang paling lama idle. Jadi paling lama dia selesai melayani nasabah. Oke, itu ilustrasi gambaran kasusnya. Buatlah simulasi antrian untuk N nasabah atau N arrival, N kedatangan nasabah pada bank tersebut. Kemudian hitung rata-rata waktu nasabah dalam sistem, rata-rata waktu dalam sistem, dalam tempat tunggu dan fasilitas pelayanan. Kemudian rata-rata jumlah nasabah dalam sistem, tempat tunggu dan fasilitas pelayanan. Ada 6 buah hitungan, rata-rata waktu dan rata-rata jumlah. Kemudian berikutnya ditambah dengan hitung occupation time atau okupansi ya. Jadi waktu rasio waktu yang digunakan dengan total waktu operasi. Jadi kalau misalkan waktu operasinya itu 10 jam, kemudian server itu secara hitungan dia hanya melayani 5 jam, berarti okupansinya adalah 50%. Ya. Jadi selama waktu operasi 10 jam, dia hanya memakai waktunya itu 5 jam untuk pelayanan. Jadi yang lainnya dianggap idle. Jadi 5/10, 50%. Nah, ini biasanya dipakai untuk
melihat atau memonitor apakah server yang disiapkan itu terlalu banyak ataukah terlalu sedikit. Ya, kalau misalkan okupansinya itu besar, 90%-an, berarti servernya 90% waktu yang dipakai selama masa operasi itu. Ya. Nah, biasanya ini ya tergantung kebijakan di manajemennya, dia mau kasih okupansinya berapa persen untuk masing-masing server itu. Jadi dia memberi toleransi untuk istirahat atau idle dari server itu berapa persen. Kalau okupansinya masing-masing 0,4 atau 40%, berarti ya waktu yang dipakai oleh teller atau server itu hanya 40%, 60%-nya idle atau nganggur atau tidak dipakai untuk pelayanan. Nah, ini kan bisa dipakai sebagai dasar manajemen untuk melihat berapa banyak server yang diperlukan agar supaya pelayanannya itu optimal. Jadi tidak terlalu sedikit okupansinya dan juga tidak terlalu full. Jadi kalau misalkan full, ya misalkan okupansinya 100%, berarti dari 10 jam operasi, 10 jam tersebut dipakai untuk pelayanan. Nah, nggak ada istirahatnya, nggak ada idle-nya si server ini. Oke, seperti itu. Oke, ini contoh untuk output simulasi dengan N. Saya siapkan sesuai dengan ketersediaan ruang, 10 customer. Kemudian C servernya 3 sesuai dengan ilustrasi atau deskripsi kasus. Kemudian lambdanya sepertiga, jadi seper dari rata-rata waktu antar kedatangan. Kemudian mu-nya 1/5, jadi seper dari rata-rata waktu pelayanan. Oke, ini nama programnya. Kemudian di dalam program saya kasih inputan ada 4 buah parameter yang diinputkan, 10 untuk banyaknya yang diiterasikan ini, banyaknya customer yang datang. Kemudian 3 itu bisa 3 server, bisa 3, kebetulan sama-sama 3 di sini, 3. Jadi 3 ini bisa 3 server, bisa 3 rata-rata waktu antar kedatangan ya. Jadi, sedangkan 5-nya ini rata-rata waktu pelayanan. Oke, kalau di tempat saya ini 3 dan 5, 3-nya adalah rata-rata waktu antar kedatangan dan 5-nya adalah rata-rata waktu pelayanan, sedangkan 3 yang belakang adalah C-nya ini. Jadi MMC ya. Jadi MMC. Sedangkan ini adalah N-nya kalau di tempat saya. Tapi itu tidak terlalu penting. Jadi yang penting ada variabelnya, nanti pengaksesannya tergantung variabelnya di sini. Ya, hanya memudahkan saja. Kalau MMC berarti berapa banyak yang mau dibangkitkan, 10, kemudian M pertama untuk waktu antar kedatangan, M kedua untuk waktu rata-rata waktu pelayanan, dan yang ketiga adalah C-nya. Hanya seperti itu aja. Oke, kemudian ini output untuk tabelnya. Saya kira hampir sama seperti kemarinnya. Ada number of customernya. Ini nanti ada customer pertama. Kemudian ada 2 hal yang dibangkitkan, inter arrival time sama service time. Ya, sama seperti MM1 kemarin, inter arrival sama service time dibangkitkan. Kemudian arrival-nya dia datang pada menit ke berapa. Ya, nanti kalau dia baris ke-1 berarti dia langsung otomatis ngakses dari sini. Kalau baris yang lain 2 dan seterusnya berarti dia harus ngecek kedatangan dari nasabah sebelumnya. Ya. Kemudian ini arrival
kedatangan, pada menit keberapa dia datang. Kemudian ini ada tambahan, kemarin tidak ada, ini adalah in server. Jadi ini untuk memasukkan atau mengecek, memonitor customer ini, customer yang datang ini masuk ke server berapa. Ya, jadi customer 1, kalau di sini nanti customer 1 pasti harus masuk ke server 1, customer 2 in server 2, customer 3 in server 3, sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan tadi ya. Jadi in server di sini untuk mencatat customer ini masuk ke server berapa. Kemudian mulai di service, mulainya menit ke berapa, dan end service-nya dia berakhir di menit ke berapa. Kemudian ini adalah wait, waktu tunggu. Kalau ini durasi ya, ini berapa lama dia menunggu. Kemudian system time, waktu di dalam sistem. Jadi ini juga durasi, berapa lama dia di dalam sistem. Berarti waktu tunggu ditambah dengan waktu dia dalam pelayanan. Oke. Di sini yang durasi berapa lama itu adalah service time, ada wait dan ada system time. Sedangkan end service, mulai service ini adalah sama arrival, ini adalah menunjukkan waktu kapan dia arrive, tiba, kapan dia mulai dilayani, dan kapan dia berakhir dilayani. Ya. Bukan durasi ya. Oke, ini misalkan customer ke 1. Ini ada 2 hal yang dibangkitkan. Kita bangkitkan misalkan ketemunya 0,57 dibangkitkan pakai eksponensial dengan lambda sepertiga. Kemudian service time-nya kita bangkitkan dengan eksponensial dan mu-nya 1/5. Misalkan diperoleh angka 0,16 dalam satuan menit, berarti yang tadi, karena 3 dan 5-nya dalam satuan menit. Arrival-nya berarti 0,57, dia datang pada menit ke 0,57. Dia masuk di server 1, in server 1, sesuai dengan deskripsi kasus. Kemudian mulai di service pada menit ke 0,57, ya sama di arrival-nya. Dan end service-nya 0,57 ditambah dengan service time-nya 0,16, jadi 0,73. Kemudian apakah dia wait, wait-nya berapa lama? Nah, karena dia orang yang pertama kali masuk, arrive langsung mulai dilayani, berarti dia tidak ada waktu tunggu. Ya. Kemudian waktu di dalam sistem, berarti waktu tunggu ini ditambah dengan service time-nya 0,16. Oke, customer kedua sama dibangkitkan, ketemu 253 misalkan, kemudian service time-nya dibangkitkan, ketemunya 1,54 misalkan, kemudian perhitungan berikutnya, arrival-nya dia datang pada menit keberapa, nah, berarti kita lihat inter-arrival-nya dia ditambah dengan arrival dari customer sebelumnya, 3,10, kemudian masuk ke server berapa, sesuai dengan deskripsi, orang kedua masuk ke server 2, kemudian dia mulai dilayani langsung arrival-nya dia, kemudian dia berakhir dilayani pada menit ke 4,64, yaitu 3,10 ditambah dengan service time-nya dia, kemudian wait-nya dia 0 karena mulai arrive langsung dilayani, kemudian waktu dalam sistemnya dia ya wait-nya 0 ditambah dengan service time-nya 1,54. Orang ketiga sama, jadi secara karakteristik orang 1, 2, 3 ini in server dan ke belakangnya karakteristiknya sama, tapi hitungan untuk arrival-nya yang beda ya. Kalau orang pertama arrival-nya sama dengan inter arrival-nya dia, kalau orang dua dan seterusnya arrival-nya berarti inter arrival-nya dia,
ditambah dengan arrival dari orang sebelumnya. Oke, misalkan seperti ini, dibangkitkan ketemu angka random 1,22, kemudian service time-nya 7,30, arrival-nya dia berarti interlevelnya dia tambah dengan 3,10, arrival dari orang sebelumnya 4,32, kemudian dia masuk ke server yang ketiga, ya. Oke, jadi walaupun dia arrive pada menit ke-4.32, di mana pada menit ke-4,32 itu server 1 sudah selesai melayani customer 1, nah, dia tidak masuk ke server 1, tetapi dia masuk ke server 3. Jadi kalau kita lihat seperti ini, berarti dia arrive pada menit ke-4.32. Nah, pada saat dia masuk, nah kita lihat di sini, server 1 dia sudah melayani selesai. Ini server 2 melayani orang 2, ini masih belum selesai. Dia selesainya pada menit ke-4.64, padahal dia masuk pada menit ke-4.32. Jadi pada saat dia masuk, server 1 itu idle, server 2 lagi melayani, server 3 belum pernah melayani sama sekali. Sehingga orang ketiga masuk ke server 3 ya. Mulai dilayani pada menit ke-4.32, sama dengan arrival-nya dia, masuk server 3. End service-nya selesai dilayani pada menit ke-11.62, yaitu mulai ditambah dengan service time. Kemudian apakah dia menunggu berapa lama? Tidak menunggu, karena begitu arrive langsung dilayani. Kemudian waktu dia di dalam sistem, ya waktu tunggu ditambah dengan waktu service time 7,3. Orang keempat, oke, ini karakternya berbeda dengan orang 1, 2, 3 untuk mengisikan in server dan ke belakangnya. Kita bangkitkan inter arrival time dan service time-nya, misalkan angka yang muncul adalah 0,3 sama 0,36. Arrival-nya dia berarti 0,3 tambah 4,32, berarti 4,62. Kemudian dia masuk ke server berapa? Oke, kita coba lihat. 4,62. 4,62 pada saat itu berarti yang idle adalah server 1 ya. Jadi pada saat 4,62 dia masuk, orang keempat masuk, itu yang idle adalah server 1 karena dia sudah selesai melayani pada menit ke-073. Sementara server 2 dia akan selesai pada 4,64. Jadi pada saat dia masuk ini masih belum idle, masih melayani. Apalagi ini selesainya pada menit ke-11.62. Jadi pada saat dia masuk, yang idle, yang kosong adalah ini, server 1. Ya. Oke, masuk ke server 1. Mulai di service pada menit ke berapa? Ya, kita cek antara ini dan ini. Ini menit ke 073 selesai, tapi ini datangnya, arrive-nya pada menit ke 462, berarti pada menit ke 462 mulai dilayaninya. Jadi server 1 itu idle, nganggur, tidak melayani dari menit 0,73 sampai 4,62. Ya, kalau di kalau lihat dari sini ya. Oke, kita lanjut. Mulai di service pada menit 4,62, kemudian dia akan berakhir pada menit ke 462 ditambah dengan service time-nya dia 0,36. Berarti selesai pada menit ke 4,98. Oke, apakah dia wait menunggu? Tidak ya, karena dia begitu arrive langsung dia dilayani. Ya. Oke, kemudian waktu dia di dalam sistem berarti waktu tunggu ditambah dengan waktu service time-nya 0,36. Oke, customer kelima kita bangkitkan, misalkan inter arrival-nya dia 1,09, kemudian service time-nya dia waktu pelayanan dia adalah misalkan 0,57.
dari pembangkitan dengan parameter ini. Arrival-nya dia berarti inter-arrival-nya dia 1,09 ditambah dengan arrive-nya orang sebelumnya 4,62 berarti 5,71. Kemudian dia masuk ke server berapa? Kita lihat 5,71. Kalau dilihat di sini 571. Oke, kita lihat server 1 pada saat dia masuk dia sudah selesai ya, karena server 1 itu dia selesainya pada menit ke-498. Jadi ketika dia masuk sebenarnya dia sudah idle ya. Server 3 masih belum idle karena dia baru selesai pada menit 11.62. Server 2 dia idle ya, dia kosong karena dia menyelesaikan orang sebelumnya, customer kedua pada menit ke-464. Jadi dialah yang idle-nya lebih lama ya. Jadi menit ke-4,64, sedangkan server 1 dia idle-nya mulai dari menit ke-498. Jadi untuk customer 5 dia akan masuk ke server ini yang lebih lama menyelesaikan pelayanannya. Artinya dia idle-nya lebih lama. Jadi masuk ke server 2. Oke, masuk ke server 2, mulai dilayani. Nah, ini kita cek, pasti harus ada pengecekan antara arrival-nya dia dengan waktu selesainya server 2 tadi. Nah, kalau di sini kebetulan dia idle ya, artinya end service-nya dia lebih kecil daripada ini. Ya. Sehingga mulai servisnya ya pada saat arrival-nya orang ke-5 ini, customer 5 ini, di 5,71. Nah, mungkin nanti ada suatu kasus kebetulan di sini besar-besar semua nilainya sehingga dia harus nunggu dulu ya, dia harus nunggu dulu. Jadi begitu arrive dia tidak langsung dilayani tetapi dia harus menunggu kapan end service dari server-server ini. Nanti ada di kasus belakangnya. Oke. Mulai service, kemudian end service-nya ya mulai dilayani ditambah dengan service time-nya 0,57. Kita tambahkan dapatnya 6,28. Apakah dia menunggu berapa lama? Kita catat ya, karena arrive-nya dia langsung dilayani berarti dia 0 ya. Oke, service time-nya berarti 0 ditambah dengan service time-nya 0,57. Oke, dapatnya 0,57. Oke, untuk yang lain sama 678. Prosesnya seperti itu. Oke, untuk yang berikutnya customer ke-9. Oke, customer ke-9 misalkan kita bangkitkan inter arrival sama service time-nya dapatnya angka random seperti ini 0,12 sama 0,53. Kemudian arrival-nya dia ya berarti 0,12 ditambah dengan 26,39. Nah, ini ketutup angkanya. Bisa Anda lihat di slide yang saya share. Kemudian dia masuk di server berapa? Oke, ini 26 sama 12. 26,51 ya. 26,51. Oke. 26,51 di sini levelnya dia. 26,51 26,51 berarti kita cek di sini 26,51 server 123 ini 293235 berarti masuk ke server 1 ya. Jadi di antara 3 server ini yang lebih dulu selesai adalah server 1 ya, 29,23 sudah selesai. Server 2 menit ke-3206 baru selesai dan server 3 yang terakhir 35,85. Jadi orang ke-9 dia datang pada menit ke-2651.51, dia masuk ke server 1 karena server 1 itu
selesai melayaninya lebih dulu, masuk ke server 1. Kemudian berikutnya mulai servisnya apakah begitu dia datang langsung di servis 26,51 datang, tapi server 1 dia akan selesai baru pada menit ke-29, berarti dia harus nunggu dulu ya. Jadi datangnya pada menit ke-2651, tapi masuk ke server 1, tapi harus nunggu server 1 itu selesainya pada menit ke-2923 ya. Jadi mulai di servis ya harus nunggu ini selesai servisnya, berarti pada menit ke-2923 ya. Jadi mulai di servis pada menit ke ini. Jadi bukan arrive-nya dia, tetapi selesainya server 1 melayani orang sebelumnya ya. Berarti end service-nya ya mulai dilayani 2923 ditambah dengan service time-nya 53. Berarti 2923 tambah 0,53 dapatnya 29,76. Berarti ada waktu tunggu. Waktu tunggu pada arrive-nya dia sampai dengan dia mulai dilayani. Berarti dari menit ke 26,51 sampai menit ke 29,23 di sini. Ya. Jadi ada waktu tunggu 2,72 menit. Ya. Waktu dalam sistem berarti 2,72 ditambah dengan service time-nya 0,53. Kemudian ini ya sama karakteristiknya dengan orang yang ke-9 ya. Seperti itu. Jadi konsepnya sama seperti MM1, hanya saja di sini saya kasih tambahan satu kolom untuk mencatat in server dia masuk di server ke berapa. Ya, dengan cara seperti tadi mengcompare. Kalau sudah dibuat hitungan atau tabel seperti ini, kemudian bisa dihitung rata-rata waktu dan rata-rata jumlah customer, baik di tempat antrian, di tempat servis pelayanan, maupun di dalam sistem. Ya. Kita hitung, intinya nanti yang dipakai adalah jumlah total ini, kita sum, jumlah total dari white kita sum, dan jumlah total service time kita sum, kita jumlahkan, dan kita catat berapa end service dari customer terakhir. Customer terakhir keluar, bukan customer terakhir ya. Jadi ternyata di sini customer terakhir keluar pada menit ke-3179. Customer ke-8 dia keluarnya pada menit ke-3585. Jadi kita catat yang paling terakhir di 35,85. Jadi kalau MM1 kemarin kan urut ya. Jadi customer karena sifatnya FCFS, customer 1 dilayani selesai, masuk customer 2, selesai, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini ada 3 server ya. Jadi ada kemungkinan masuk server 2 dulu, tapi ya seperti ini. Customer ke-8 masuk server 3, tapi karena dia service time-nya lama, 9,46, akhirnya keluarnya paling terakhir di sini ya. Nah, yang dicatat di sini nanti adalah keluarnya paling terakhir ini, 35,85. Seperti itu. Sehingga rata-rata ini waktu transaksi atau waktu pelayanan, rata WT, rata-rata waktu transaksi atau pelayanan, berarti di rata-rata, di sum tadi, kemudian dibagi dengan N-nya, kemudian rata-rata waktu antri, WA, waktu antri, ya, berarti di white tadi, di sum, di jumlah, kemudian dibagi dengan N-nya, berapa banyak.
Kemudian rata-rata waktu dalam sistem, berarti yang kolom terakhir di sum, kemudian dibagi dengan berapa iterasi atau berapa N-nya. Kemudian rata-rata customer in service, ya, rata-rata waktu customer di dalam fasilitas pelayanan. Nah, berarti ya sama, sum atau jumlahan di dalam service, kemudian dibagi dengan berapa lama ini dioperasikan atau customer terakhir keluarnya pada menit keberapa. Rata-rata customer in queue dalam tempat antrian, ya, berarti di white tadi di sum jumlah dibagi dengan customer terakhir keluar. Customer terakhir maksudnya bukan customer yang ke N ya, tapi customer terakhir sesuai dengan dia keluarnya terakhir kapan. Ya, berarti dia customer terakhir yang keluar, bukan urutan customer ke 1, 2, 3 sampai 10 tadi. Rata customer di dalam sistem ya sama berarti sum jumlahan waktu di dalam sistem dibagi dengan lama operasi atau kapan terakhir customer terakhir keluar. Okupansi ini proporsi waktu yang dipakai untuk melayani dibagi dengan waktu operasi ya. Jadi okupansi berarti proporsi waktu kerjanya dia, servernya. Ini server 1, ini server 2, ini server 3. Jadi proporsi dia kerja 60,7%. Untuk server 2, proporsi kerjanya dibanding dengan secara total ya, jadi 32,66%. Kalau ini 46,75%. Jadi untuk server 1 itu sekitar 60% dia melayani, kemudian 40%-nya idle. Kemudian server 2 itu 32, sekian persen melayani. Nah, sisanya adalah idle. Idle itu berarti tidak melayani atau nganggur di sini. 46,75% itu melayani, sisanya berarti idle untuk customer ketiga. Nah, ini kan bisa dipakai untuk dasar melihat seberapa padat kerjaan dari server ya. Nah, ini misalkan kalau Anda coba ini dengan kasus tadi Anda tambah server, ini nanti pasti akan turun ini okupansi dari server. Kalau servernya dipangkas, misalkan 3 dijadikan 2, ini nanti pasti akan meningkat okupansi dari servernya. Apalagi nanti kalau misalkan dijadikan hanya 1, berarti kan 1 orang saja yang bekerja. Oke, seperti itu. Jadi ini bisa dipakai untuk melihat seberapa padat kerjaan dari server. Pakai untuk dasar kebijakan, kita perlu berapa banyak server yang optimal di situ. Oke, itu contoh 1. Ini berikutnya contoh 2, prosesnya sama ya, konsepnya sama. Hanya saja di sini saya kasih kalau tadi 3, ini saya kasih percobaan 2 server ya. Jadi saya coba servernya 2 saja. Jadi tetap 10 yang saya iterasikan. Kemudian oh ya, ini tadi 3 ya. Waktu antar kedatangannya 3. Ini saya kasih waktu antar kedatangannya saya percepat di 1 menit. Atau lambdanya jadi 1/1 ya, 1. Kemudian waktu pelayanannya sama, tetap 5, jadi mu-nya 1/5. Jadi waktu antar kedatangannya saya percepat, jadi sehingga antriannya akan lebih padat, lebih banyak customer yang masuk ya. Semakin cepat atau semakin banyak yang masuk. Oke, jadi saya ubah di parameter inputnya untuk rata-rata waktu antar kedatangannya, saya percepat. Tadi 3 menjadi 5, menjadi 1 sekarang. Kemudian untuk rata-rata waktu pelayannya saya bikin sama dengan tadi 5. Kemudian jumlah customernya saya kurangi, jumlah server, jumlah servernya saya kurangi dari 3 menjadi 2. Oke,
Ini keterangannya ada di sini ya. Oke. Kemudian ini hitungannya sama seperti tadi, sehingga ini servernya ya tinggal ada 1212 saja. 1212. Kemudian hitungannya sama, dan kita lihat ke okupansi time-nya, di waktu proporsi kerja dari server itu ternyata server 1 dan server 2. Server 1 83% waktunya kepakai untuk kerja, jadi ada 17% itu idle. Kemudian server 2 94% itu okupansinya dia, jadi proporsi dia kerja 94%, ada sekitar 6% dia idle ya, jadi sangat padat sekali gitu ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Oke, itu gambaran untuk simulasi antrian MMC. Oke, kalau sudah saya cukupi sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.